hari ini. Jadi setelah kemarin kita membahas beberapa metode pengambilan sampel ya, bahwa ada beberapa pengambilan sampel itu ada probabilistic sampling dan non-probabilistic sampling ya. Jadi kalau untuk probabilistic sampling itu kita ada beberapa metode juga ya, salah satunya adalah dengan mencari data-data yang apa namanya bisa diambil sampelnya dengan beberapa metode gitu ya. Nah, sedangkan kalau intinya kalau probabilistic sampling kemarin adalah kita mengejar datanya, ketersediaan datanya berada di mana, nah kita kejar sampai ke sana. Sedangkan kalau non probabilistic sampling itu lebih ke kita subjeknya adalah kita sebagai peneliti ya, sebagai peneliti, sebagai researcher atau sebagai orang yang melakukan penelitian. Nah, di situ lebih ke tingkat kenyamanan kita untuk mengambil datanya seperti apa gitu ya. Nah, data-data yang sudah diperoleh kemarin itu pada hari ini akan kita olah menjadi apa ya, ukuran statistik ya, atau mungkin ada juga yang menyebut sebagai statistic measurement ya. Nah, yang disebut ukuran itu apa gitu ya? Kalau kita bicara ukuran ya, kita bicara ukuran panjang. Ukuran panjang itu kan berarti kita bisa mengukur menggunakan apa namanya, meteran atau penggaris gitu ya. Kemudian kalau kita bicara ukuran berat ya berarti kita menggunakan timbangan ya, massa, nanti kita bisa mengetahui massanya berapa, beratnya berapa gitu ya kalau berat ya dan sebagainya. Nah, kalau statistik itu bagaimana gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara ukuran statistik itu berarti nanti yang akan kita ukur yang akan lebih apa namanya, yang akan lebih banyak kita bicarakan di sini adalah statistik yang berupa angka ya, bukan statistik yang deskriptif ya. Kemarin beberapa contoh, kemarin saya mencontohkan beberapa statistik deskriptif ya. Jadi kita melakukan pengambilan datanya itu dengan menggunakan wawancara. Nah, itu nanti lebih ke deskriptif. Nah, kalau yang kita bicarakan adalah statistiknya adalah statistik deskriptif, itu nanti akan sulit, agak sulit diukur. Bisa sih diukur, bisa. Tapi nanti harus ada apa ya, harus ada semacam mengolah data lebih lanjut lagi, menelaah data satu persatu lebih lanjut lagi supaya bisa dibuat ukuran statistiknya. Nah, tapi kalau statistiknya adalah yang akan kita olah atau yang kita kelola itu adalah berupa angka, nah itu akan lebih mudah karena pengukuran statistik di sini itu nanti outputnya biasanya adalah berupa angka gitu ya. Di pertemuan yang minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas ada data yang kita peroleh dari statistik itu ada yang berupa angka, ada yang berupa ini ya, deskripsi gitu ya, kualitatif dan kuantitatif ya. Nah, kalau kualitatif itu apa namanya? Ya tadi deskriptif tadi, kalau kuantitatif itu adalah yang angka. Nah, di sini angka yang kita titik beratkan untuk pengukuran statistik pada hari ini adalah angka gitu ya. Nah, nanti kita nanti akan ketika kita bicara mengenai statistik pengukuran statistik itu nanti sebenarnya ada beberapa ukuran yang sering dipakai ya. Yang sering dipakai itu ada beberapa ukuran untuk statistik. Nah, yang paling sering itu sebenarnya adalah sebentar. Kayaknya ada yang masuk nih. Bentar, saya admit dulu. Oke. Nah, kemudian tadi oh ya, oke. Jadi ukuran statistik yang biasa dipakai itu nanti kita akan sering kenal yang namanya adalah measure of central tendency atau tendensi sentral atau ukuran tendensi sentral ya. Kemudian ada juga measure of variability atau ukuran keragaman dan ada juga measure of an individual in a population atau ukuran individu dalam sebuah populasi. Nah, ketiga pengukuran statistik ini ya tadi yang saya bilang bahwa nanti yang akan outputnya itu adalah angka-angka ya seperti itu. Nah, mungkin kalau ukuran tendensi sentral teman-teman semua sudah pernah ini ya,
sudah pernah mendengar lah ya. Dulu zaman SMA itu kan matematikanya itu ada juga mengenai statistik ya. Walaupun mungkin apa namanya istilahnya tidak statistik, tapi ya nanti akan kenal beberapa metode atau beberapa istilah yang dulu sudah sering dipakai gitu ya. Nah, tendensi sentral. Jadi tendensi sentral atau central tendensi itu apa gitu ya. Nah, sekarang kita lihat tendensi itu apa sih? Tendensi itu adalah kecenderungan ya. Kecenderungan. Sedangkan sentral, nah sentral itu pusat ya. Jadi yang disebut dengan tendensi sentral itu adalah kita membicarakan sesuatu yang kecenderungannya itu memusat. Jadi kita bicara ukuran statistik, kita akan bicara statistik yang kecenderungannya itu dia memusat. Memusatnya bagaimana? Nah, memusatnya adalah distribusinya, distribusi datanya. Kalau kita lihat distribusi data, itu biasanya dia akan memusat di tengah-tengah lah, kira-kira seperti itu. Nah, nanti ada beberapa ukuran tendensi sentral yang sering digunakan, yang akan sering digunakan ya. Itu adalah mean, median, dan modus. Ya, mean, median, dan modus. Kalau mean itu adalah rata-rata, median itu adalah nilai tengah, modus itu yang paling sering muncul. Nah, ini kan sudah sangat sering dipakai ya oleh teman-teman semua ya, atau sudah sering dengar lah ya seperti itu. Nah, sekarang kita bahas satu-satu dulu. Ini sekaligus mengingatkan dan sekaligus ini ada beberapa hal yang baru ya. Mean atau rata-rata itu nanti akan didefinisikan sebagai nilai data secara keseluruhan dibagi dengan banyaknya data. Ya, jadi ya namanya juga rata-rata ya, berarti jumlah nilai data secara keseluruhan itu nanti akan dibagi dengan banyaknya data. Itu yang disebut sebagai mean gitu ya. Nah, sebenarnya ada 3 macam mean atau rata-rata. Itu adalah arithmetic mean, geometric mean, dan harmonic mean gitu ya. Nah, tapi yang lebih sering dipakai biasanya adalah yang arithmetic mean atau kadang-kadang lebih disingkat sebagai mean saja atau rata-rata. Ini yang paling sering kita pakai, ya itu adalah arithmetic mean. Nah, kalau lihat rumusnya ya sederhana saja ya. Ini sudah sering juga dipakai. Nah, nanti kita bisa menggolongkan data yang kita miliki itu bisa berupa data tunggal, bisa juga berupa data kelompok. Nah, data tunggal itu bagaimana? Data tunggal itu angkanya itu satuan ya, angkanya itu satuan. Nanti ada beberapa contoh. Angkanya itu satuan. Sedangkan kalau data kelompok itu biasanya ada range kelasnya, ada interval kelasnya. Nah, itu adalah data kelompok ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau untuk data tunggal, kalau kita mau cari mean atau rata-rata, itu biasanya kalau rata-rata itu dikasih tanda bar ini ya, garis di atasnya ini ya, X bar, X tanda garis di atasnya itu X bar. Nah, X bar atau rata-rata nilai X itu adalah rumusnya sigma X dibagi dengan N. Sigma X itu apa? Sigma X itu adalah jumlah dari seluruh data yang kita miliki. Kalau kita punya 10 data, berarti X-nya adalah X1 ditambah X2 tambah X3 dan seterusnya sampai X10. Nah, sedangkan kalau kita punyanya adalah N data, berarti yang disebut sebagai sigma X adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 dan seterusnya sampai dengan Xn. Nah, N ini adalah jumlah datanya. Kalau jumlah datanya ada 100, berarti X-nya ada sampai 100 kali. Nah, kemudian N ini adalah jumlah datanya tadi. Kalau kita punya datanya adalah 100, berarti N-nya adalah 100. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, contohnya begini. Ini contoh sederhana dulu ya. Ada angka nih, ada angka besarnya adalah 30, 40, 56, 39, 44, dan 81. Maka kalau kita mau cari min-nya atau rata-ratanya, X bar itu akan sama dengan ini ya, sigma Xn dibagi dengan N. Kita lihat, sigma X berarti 30 ditambah 40 ditambah 56 ditambah 39 ditambah 44 dan ditambah 81.
dibagi dengan N. N itu apa? N itu adalah jumlah dari rata-ratanya. Berarti berapa? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti jumlah dari 30, 40, dan seterusnya tadi akan dibagi dengan 6. Jadi 290 dibagi dengan 6 sama dengan 48,33. Nah, itu adalah X rata-rata untuk bilangan-bilangan yang tunggal. Ya, seperti itu. Nah, itu contoh pertama ya. Nah, itu kalau bilangan tunggalnya benar-benar satu, artinya cuma muncul satu kali. Tapi kalau bilangannya atau datanya tunggal, tapi berulang-ulang kejadiannya. Misalkan ada curah hujan setinggi atau curah hujan dengan kedalaman 100 mm per 100 mm gitu ya. Nah, ternyata dalam 1 tahun kejadian hujan yang 100 mm itu terjadi sampai 12 kali. Nah, berarti apa? Berarti bilangan itu 100, angka 100 itu kan punya frekuensi. Nah, kalau dia punya frekuensi, maka rumus untuk mencari X rata-rata, itu hanya sedikit dimodifikasi saja. Jadi, nggak usah terlalu bingung ya. Jadi, hanya X bar itu adalah sama dengan sigma Fx. Sigma Fx itu apa? Sigma F, F itu adalah frekuensi, dikali dengan X. X itu adalah angka yang kita miliki, dibagi dengan sigma F, atau jumlah dari frekuensinya. Atau kalau mau dijabarkan menjadi X1 dikali F1, ditambah X2 kalikan F2, ditambah X3 kali F3, dan seterusnya. Dibagi dengan F1 plus F2 plus F3, dan seterusnya. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya kira-kira seperti ini. Kalau ada data bentuknya X-nya ini berarti angka yang nanti akan sering muncul ya, 10, 15, 20, 25, 30. Sedangkan frekuensinya, kalau X-nya 10, dia ternyata muncul 3 kali. X-nya 15, dia muncul 5 kali. X-nya 20, dia muncul 11 kali. X-nya 25, dia muncul 7 kali. X30, dia muncul 4 kali. Berarti dengan begitu, maka X bar atau X rata-rata itu akan sama dengan 10 dikalikan 3, ditambah, nih ya, 10 kalikan 3, ditambah 15 dikalikan 5, ditambah 20 dikalikan 11, dikalikan 25, ditambah 25 kali 7, ditambah 30 kali 4. Dibagi dengan sigma F. Sigma F adalah jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensinya yang mana? Ya ini. Jumlah dari seluruh frekuensinya. 3 tambah 5 tambah 11 tambah 7 dan tambah 4. Ketemunya adalah 30. Berarti X barnya atau X rata-ratanya menjadi 620. Itu penjumlahan dari bilangan F dikalikan X dibagi dengan sigma F-nya 30. Ketemunya adalah 20,6. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan barangkali sampai di sini? Belum. Belum ya? Oke. Kalau belum ada, nah ini contoh yang lainnya lagi ya. Contohnya masih sama, tapi cara pengerjaannya lebih sistematis ya. Dibandingkan dengan menulis satu persatu seperti ini, nah kita bikin kolomnya saja. 10 kali 3 sama dengan 30, 15 kali 5 sama dengan 75, 20 kali 11 sama dengan 220, dan seterusnya. Nah, kalau sigma Fx itu berarti penjumlahan dari ini. 30 tambah 75 tambah 220 dan seterusnya, ketemunya 620. Ya, berarti sigma F-nya dibagi 30. Nah, ketemunya sama. Nah, kemudian kalau tadi kan datanya tunggal ya. Nah, kalau datanya kelompok bagaimana? Yang dimaksud data kelompok adalah data itu nanti punya kelas atau range atau interval. Gitu ya. Nah, rumusnya sebenarnya sama dengan data yang ada frekuensinya tadi ya. Jadi sigma untuk mencari X bar atau X rata-rata itu adalah sigma Fx dibagi dengan sigma F. Sigma F dikalikan X dibagi dengan sigma F. Tapi untuk mengarah ke sini, nah ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Langkah pertama adalah kita menentukan dulu titik tengah intervalnya berapa. Jadi interval
titik tengahnya berapa. Itu langkah yang pertama. Kita sebut sebagai X. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan rata-rata sementara. Nah, rata-rata sementara berarti XS gitu ya, XS. Dengan mengambil titik tengah interval yang frekuensinya tertinggi. Jadi XS itu akan sama dengan titik tengah interval yang frekuensinya di garis besarnya di sini ya. Keywordnya di sini, frekuensinya tertinggi. Kemudian yang langkah yang tiga adalah simpangan atau deviasi atau D dari titik tengah interval dengan rata-rata sementara. Di mana D atau deviasi itu akan sama dengan X dari langkah pertama dikurangi dengan X bar atau rata-rata sementara dari kelas ya, dari langkah yang kedua. Jadi D akan sama dengan X min XS bar. Kemudian langkah keempat adalah menentukan simpangan rata-rata. Rumusnya adalah sigma FD dibagi dengan F. Nah, nanti rata-rata yang sesungguhnya, jadi kalau XS bar tadi itu kan adalah rata-rata sementara ya. Nah, yang akan kita cari adalah rata-rata sesungguhnya ini. Jadi rata-rata sesungguhnya itu akan sama dengan X bar sama dengan XS bar dibagi dengan langkah yang keempat ini, sigma FD dibagi dengan sigma F. Ya, kira-kira nanti rumusnya seperti itu. Nah, biar nggak bingung, ini ada contoh untuk mencari atau menghitung min atau rata-rata dari angka atau dari angka yang ada intervalnya ya. Jadi rumusnya ini yang tabel yang pertama yang sebelah kiri ini ya. Jadi di situ ada data bentuknya begini. Untuk interval 3 sampai 5 itu ada angka yang kejadiannya adalah frekuensinya 8 kali. Untuk interval 6 sampai 8 ada angka yang frekuensinya terjadi 12 kali. Ada 9 sampai 11 itu ada beberapa angka yang terjadinya 18 kali. Untuk interval range 12 sampai 14 itu 45 kali. 15 sampai 17 9 kali dan 18 sampai 20 8 kali. Nah, kita diminta untuk mencari X bar-nya berapa gitu ya. X bar-nya ada berapa? Nah, untuk mencari X bar-nya ada berapa? Sebenarnya ada dua cara ya. Ini cara yang pertama itu yang lebih mudah. Itu adalah tadi langkahnya adalah kita cari X-nya dulu kan ya. Interval nilai tengah dari intervalnya ya nih. Titik tengah dari intervalnya itu adalah X. Nah, kita cari dulu X-nya. Kita punya interval 3 sampai 5 berarti titik tengahnya adalah 4. Kita punya angka 6 sampai 8, berarti titik tengahnya adalah 7. Kita punya angka 9 sampai 11, berarti titik tengahnya adalah 10. Kita punya angka 12 sampai 14, titik tengahnya adalah 13. Angka 15 sampai 17, titik tengahnya 19. Dan 18 sampai 20, titik tengahnya adalah 19. Nah, kemudian kita harus tadi rumusnya kan X bar itu akan sama dengan sigma Fx dibagi dengan sigma F. Nah, berarti kita bikin kolom satu lagi untuk menghitung perkalian antara F dengan X. Fx ya. Kalau F-nya 8, X-nya 4 berarti 32 Fx-nya. Kalau 12 dan 7 berarti Fx-nya 84. Kalau 18 dan 10 berarti Fx-nya adalah 180 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, berarti kalau kita mau cari X bar atau X rata-rata adalah sigma Fx dibagi dengan sigma F. Sigma Fx itu adalah 1177 dibagi dengan sigma F, 100. Ketemunya adalah 11,77. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, hampir mirip dengan cara yang pertama, tapi kita menambahkan bukan hanya X saja. Sebentar, saya minum dulu ya. Yang kita tambahkan bukan hanya X saja, tapi juga D. Kita harus memperhitungkan D.
D itu apa dan bagaimana? Nah, sebelum sampai ke sana, kita membahas ini dulu ya. Nah, tadi kita punya F dan interval ya, interval dan F. Kemudian X-nya adalah nilai tengah dari intervalnya. Jadi ini tadi 3 dengan 5 berarti 4, 6 dengan 8, 7, dan seterusnya. Nah, kemudian kita cek dulu di sini. Nah, ini cara yang kedua adalah kita menentukan, tadi kan cara pertama sudah ya, langkah pertama, maaf. Langkah pertama tadi adalah mencari titik tengah nilai X-nya. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan rata-rata sementara dengan mengambil titik tengah interval yang frekuensinya tertinggi. Nah, berarti kita harus mencari yang frekuensinya tertinggi dulu di mana. Nah, dilihat dari data ini, maka frekuensi tertinggi adalah nomor ini ya, urutan ke 1, 2, 3, 4. Urutan keempat. Frekuensinya adalah 45. Berarti nanti insya Allah ya, itu nanti nilai rata-rata kita itu ada di range 12 sampai, 45 ya, intervalnya 45 dulu. Kita cari 45. Nah, kemudian setelah kita mencari nilai rata-rata sementaranya, itu adalah tadi titik tengah interval yang frekuensinya tertinggi ya. Nah, kemudian kita menentukan simpangan atau deviasinya dulu. Nah, simpangan atau deviasinya dulu. Simpangan atau deviasinya itu berapa gitu ya. Nah, simpangan atau deviasinya berapa. Nah, oke, tadi kita sudah ketemu X-nya ya. Sudah ketemu X-nya, kemudian kita tadi frekuensi terbesarnya adalah 45, maka nanti X bar sementaranya adalah 13. Nah, untuk mencari frekuensi deviasinya ini, bukan frekuensi deviasi. Untuk mencari deviasinya ini adalah untuk mencari deviasinya itu adalah caranya bagaimana? Nah, tadi untuk mencari deviasinya caranya ini ya, X dikurangi dengan X bar sementara. Nah, kita lihat, X kita berapa? X kita 4. X bar sementara kita atau X rata-rata sementara kita adalah 13. Berarti 4 dikurangi dengan 13, ketemunya adalah minus 9. Kemudian 7 dikurangi 13, ketemunya adalah min 6. Kemudian 10 dikurangi 13, ketemunya adalah min 3. 13 dikurangi 13, ketemunya adalah 0. 16 dikurangi 13, ketemunya 3. 19 dikurangi 13, ketemunya 9. Oke, berarti deviasinya sudah ketemu di sini. Nah, karena rumusnya adalah ini, X bar sama dengan XS bar, XS barnya tadi 13, ditambah dengan sigma FD dibagi sigma F, berarti kita harus mencari sigma FD dan mencari sigma F-nya. Sigma FD-nya berapa? Sigma FD-nya adalah F dikalikan dengan D. 8 dikalikan dengan min 9. Ketemunya minus 72. Yang kedua, 12 dikalikan dengan min 6, ketemunya minus 72 lagi. Yang ketiga, 18 dikalikan min 3, ketemunya min 54. Yang keempat, 45 dikalikan 0, ketemunya adalah 0. Kemudian yang kelima, 9 dikalikan 3 adalah 27. Selanjutnya adalah 8 dikalikan 6, ketemunya 48. Oke, berarti sigma FD-nya adalah penjumlahan dari min 72 tambah 2 tambah min 54 tambah 0 tambah 27 tambah 48. Ketemunya adalah minus 123. Oke, berarti sigma FD adalah min 123. Sigma F-nya berapa? Sigma F ya berarti penjumlahan dari ini. 8 tambah 12 tambah 18 dan seterusnya. Ketemunya adalah 100. Berarti kalau kita mau mencari sigma yang X bar yang sesungguhnya itu adalah rumusnya ini tadi. XS, kita ketemu XS-nya adalah 13, ditambah dengan sigma FD. Sigma FD-nya tadi adalah penjumlahan ini ya. Itu adalah min 123. Dibagi dengan sigma F. Nah, sigma F itu berarti penjumlahan dari frekuensinya. Itu adalah 100.
Nah, berarti X bar-nya itu adalah 13 dikurangi 1,23. Itu adalah 11,7. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya? Oke, ada pertanyaan nggak? Belum, Bu. Belum ya? Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan ya. Nah, ini ada tadi. Boleh nanya, Bu? Ya, silakan. Oh. Bu, kalau misalnya ada dua frekuensi terbesar yang sama, itu nantinya gimana ya, Bu? Sebentar, ini ada yang mau di... Gimana? Frekuensi terbesarnya ada dua dan sama gitu. Nantinya gimana? Oh, kalau frekuensinya terbesarnya ada dua ya. Ini untuk yang data tunggal atau yang data kelompok? Kelompok berarti. Kelompok ya. Nah, kalau untuk data kelompok berarti apa namanya? Kita mau mencari ininya ya. Oke. Nah, itu nanti kita bisa menggunakan rumus ini juga ya. Sebentar. Kita bisa menggunakan rumus ini juga. Nah, hanya saja nanti untuk sebentar. Untuk X bar rata-ratanya itu nanti kita menggunakan kan berarti ada dua buah frekuensi yang sama. Nah, itu bisa di rata-rata itu. X bar rata-ratanya bisa di rata-rata. Bisa di rata-rata, tapi sebentar. Oke. X bar sementara rata-ratanya bisa di rata-rata ya. Sedangkan yang ini sigma F dikalikan D dibagi sigma F. Nah, ini kan tetap ini. Ini kan F dikalikan D ini ya, di deviasinya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau yang ini nanti untuk menentukan D kan pakai sigma S bar rata-ratanya itu tadi. Kira-kira begitu deh. Jadi pahami ya? Oke, Bu. Terima Oke. kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang kita akan ke median atau nilai tengah ya. Jadi kalau kita bicara median berarti adalah nilai tengah ya. Nilai tengah itu kalau ada data ya tengah-tengahnya ada di mana gitu ya. Kayak median jalan itu kan curve yang ada di tengah-tengah jalan itu ya. Jadi intinya median itu ya nilai apa yang ada di tengah-tengah itu berapa. Nah, biasanya ada dua buah kemungkinan bentuk data ya. Datanya bisa jadi ganjil, jumlah datanya ya. Jumlah datanya bisa jadi ganjil, bisa jadi oh ya, tadi untuk rata-rata itu disebut simbolnya bisa bisa tiba pokoknya ya. Nah, kalau simbolnya adalah MT ya. Nah, saya bilang ada dua kemungkinan ya, ganjil atau genap. Nah, kalau ganjil ini mudah ya. Kalau ganjil itu mudah, berarti untuk mencari mediannya itu adalah jumlah datanya N ditambah dengan 1 dibagi dengan 2. Jadi misalkan saya punya data 10 gitu ya, jumlah data saya 10, berarti untuk mencari nilai tengah ada di mana, berarti 10 ditambah 1 itu 11 dibagi dengan ganjil kok ya. Ganjil 9 misalkan, 9 ditambah dengan 1 berarti adalah 5, 10 ya dibagi dengan 2, 5. Nah, berarti kira-kira nanti nilai mediannya adalah di urutan ke-5. Tapi kalau datanya genap, ya kalau datanya genap, jumlah datanya genap, maka untuk mendapatkan nilai mediannya adalah xn per 2 ditambah xn per 2 plus 1 dibagi dengan 2. Berarti adalah kira-kira kita harus menentukan rata-rata kita berada di mana. Kemudian
X sebelumnya dan X sesudahnya dibagi dengan 2. Oke, biar nggak bingung nanti kita lihat contohnya. Nah, sedangkan kalau datanya adalah data kelompok, maka kita menggunakan rumus ini. Median itu akan sama dengan TB. TB itu apa? TB itu adalah tepi bawah kelas median. Ya, nanti akan saya tunjukkan seperti apa. Jadi TB itu adalah tepi bawah kelas median. Dikalikan dengan N adalah banyaknya data, dibagi dengan 2, dikurangi dengan F besar, dibagi dengan F kecil. Nah, kalau ada simbol F seperti ini, berarti F ini adalah frekuensi ya. Kalau F besar itu adalah frekuensi kumulatif, ya, kumulatif. Tapi di sini titik beratnya adalah F besar di sini adalah bukan hanya frekuensi kumulatif saja, tapi frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Sedangkan F di sini, F kecil di sini adalah frekuensi kelas mediannya. Kemudian dikalikan dengan L atau lebar kelasnya. Ya, jadi rumusnya nanti kira-kira seperti ini. ME sama dengan TB ditambah dengan N/2 dikurangi F besar dibagi dengan F kecil dikalikan dengan L. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini data tunggal dulu ya. Data tunggal kalau datanya seperti ini. Ada data angkanya 9, 10, 13, 12, 7, 8, 7. Nah, untuk memudahkan mengerjakannya kita urutkan dulu. 7 ya, 7, 7 lagi, 8, kemudian 9, kemudian 10, kemudian 12 dan 13. Nah, setelah diurutkan kita hitung datanya. Jumlah datanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, jumlah datanya 7. Berarti ganjil ya. Nah, kalau ganjil berarti tadi N plus 1 dibagi dengan 2. 7 tambah 1 dibagi dengan 2. Berarti 4. Oh, oke. Berarti mediannya itu berada di urutan keempat. 1, 2, 3, 4. Berarti 9 ini adalah median dari kelompok data ini. Itu adalah kalau datanya tunggal. Nah, kalau datanya genap bagaimana? Nah, kalau datanya genap, misalkan kayak gini. 13, 15, 17, 19, 21, dan 23. Nah, kita lihat angkanya adalah ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6. Nah, kalau ada 6 berarti 6 itu kan kira-kira tengah-tengahnya berarti 6 dibagi 2 itu kan 3 ya. 3 di tengah-tengah 3 dengan, kok 3 itu kan nggak mungkin ya, karena kalau pas 3 itu nggak mungkin, karena nanti di sebelah kiri nanti ada 2, di sebelah kanannya nanti ada 3. Nah, berarti nggak mungkin. Berarti nanti di antara 3 dan 4. Nah, berarti kira-kira nanti di sini nilai tengahnya. Nah, untuk mencari nilai tengah di sini berarti adalah X sebelumnya ditambah X setelahnya dibagi dengan 2. X sebelumnya berapa? X sebelumnya adalah 17, ditambah X setelahnya adalah 19, dibagi dengan 2. Nah, ketemunya adalah 18. Berarti untuk urutan data ini, maka nilai mediannya atau nilai tengahnya adalah 18. Seperti itu. Nah, kemudian kalau datanya tunggal, Bu, tapi ada frekuensinya. Nah, kalau ada frekuensinya, kemudian bagaimana? Nah, kalau ada frekuensinya, caranya hampir mirip ya. Jadi, nah ini contohnya seperti ini. Jadi ini ada X nilai 10, frekuensinya 2 kali terjadi. X nilai 15, frekuensinya terjadi 5 kali. X 20 terjadi 8 kali. X25 terjadi 9 kali. Dan X30 terjadi 6 kali. Nah, maka untuk mencari mediannya, kita harus menentukan jumlah datanya dulu. Jumlah datanya ada berapa? Jumlah datanya adalah N atau jumlah data itu adalah selalu sama dengan sigma F atau keterjadian atau frekuensinya. Berarti 2 tambah 5 tambah 8 tambah 9 tambah 6. Berarti N-nya atau sigma F-nya adalah 30. Oke, 30. Berarti kira-kira nanti
kalau ini dibagi 2 adalah 15. Kalau 15 nggak mungkin, berarti 15 geser sedikit. Oke, berarti nilai mediannya adalah antara 15 dan 16. Maka di sini mediannya adalah X15 ditambah X16 dibagi dengan 2. X15 berapa? X nomor 15. Nah, tadi rata-rata terbesarnya, frekuensi terbesarnya kan ada di 9 ini ya. Berarti X15 itu adalah 20, X16 adalah 25, dibagi dengan 2. Ketemunya adalah 22,5. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Bisa, Bu. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Oke, baik. Kalau nggak ada, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau sekarang, kalau tadi kan datanya data tunggal, Bu. Kalau datanya ada range-nya atau ada kelompoknya bagaimana? Nah, kalau datanya ada range-nya atau ada kelompoknya, maka pakai rumus tadi ya. ME sama dengan TB dikalikan N per 2 dikurangi dengan F besar dibagi F kecil dikalikan L. Nah, contoh datanya gini. Misalkan saya punya data dengan tabel seperti ini. Untuk nilai 141 sampai 145, frekuensinya ada 3. Untuk angka di antara 146 sampai 150, frekuensinya ada 4. Untuk angka di antara 151 sampai 155, frekuensinya ada 4. Untuk angka 156 dikurangi 160, frekuensinya 11. Untuk angka 161 dikurangi 165, ketemunya frekuensinya adalah 9. Untuk angka 166 sampai 170 adalah 7. Nah, untuk mencari nilai mediannya, nah kita kan pakai rumus ini ya. Yang belum kita ketahui apa? Yang belum kita ketahui adalah TB, N, F besar, dan F kecil. Semua ya ternyata ya. Nah, sekarang kita lihat. Kita harus cari N-nya dulu ya. Nah, kita harus cari N-nya dulu. N itu apa? N itu tadi adalah sigma F kecil. Atau jumlah dari F ini, frekuensi ini. Nah, kalau ini dijumlah ketemunya adalah 40. Gitu ya. 40. Nah, terus selanjutnya adalah, sebentar, baterai saya habis. Nah, tadi N-nya tadi jumlah sigma F-nya ya. Sigma F atau jumlah datanya itu adalah 40. Nah, terus berarti kita harus mencari kelas mediannya ya. Kelas mediannya. Kelas median itu berada di mana? Nah, kelas median itu biasanya berada pada nilai frekuensi yang paling banyak ya. Nah, nilai frekuensinya tadi yang paling banyak adalah 11 di sini. Berarti nanti insya Allah ya kelas mediannya itu berada di antara 156 sampai 160 range-nya. Ya, berada di sini kira-kira kelas mediannya. Nah, terus yang perlu kita cari lagi adalah TB. TB ini adalah tepi bawah ya. Tepi bawah dari kelas median itu. Yang dimaksud tepi bawah yang mana? Nah, yang dimaksud tepi bawah itu begini. Coba perhatikan bahwa di frekuensi yang ke-11 ini, angka yang paling bawah atau range paling bawah adalah 156. 156, range sebelumnya berapa? Range sebelumnya adalah 155. Berarti yang disebut sebagai tepi bawah itu adalah nilai tengah dari range sebelumnya dan range saat ini. Ya, 155 dan 156. Nilai tengahnya berapa? Tengah-tengahnya adalah 155,5. Jadi tepi bawahnya adalah 155,5.
Oke, tapi bawahnya sudah, N-nya juga sudah. Berarti sekarang kita cari F besar. F besar itu apa? F besar tadi adalah frekuensi kumulatif ya, frekuensi kumulatif dari yang sebelumnya. Nah ini ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah berarti kita mencari frekuensi kumulatifnya dulu. F kecil tadi frekuensinya segini. Berarti kalau F besar atau frekuensi kumulatifnya itu adalah, kalau di sini 3, ya, F kecilnya 3 karena dia row yang pertama berarti 3 juga. Kemudian row yang kedua atau baris kedua berarti 3 ditambah 4 ketemunya 7. Baris ketiga adalah 7 ditambah 6 ketemunya 13. Baris keempat 13 tambah 11 ketemunya 24. 24 tambah 9 33, 33 tambah 7 40. Nah, karena tadi median kita berada di sini, di frekuensi yang terbesar 156 sampai 160 ya, maka yang disebut sebagai F itu adalah frekuensi kumulatif sebelum letak median kita berada. Letak median kita berada di sini ya, di 24 ini ya. Berarti frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 13. Berarti F besar nanti akan kita isi dengan angka 13. Kemudian kalau F kecil apa? F kecil tadi adalah frekuensi dari kelas mediannya. Frekuensi dari kelas mediannya. Frekuensi dari kelas mediannya berarti berapa? Nah, kalau kelas median kita tadi berada di antara 156 sampai 160, maka frekuensi median kita adalah 11. Berarti F kecil kita adalah 11. Nah, sedangkan L itu adalah lebar atau ya lebar dari intervalnya ya, lebar atau panjang kelasnya. 141 sampai 145. Itu berarti ada 5. Berarti nanti L-nya adalah 5. Nah, kalau kita sudah punya angka ini, maka rumus ini tinggal dimasukkan saja. Median akan sama dengan TB. TB-nya berapa? TB-nya 155,5. Ditambah dengan N per 2. N-nya berapa? N-nya adalah 40. Dibagi dengan 2. Dikurangi F besar. F besarnya berapa? 13. Dibagi dengan F kecil. F kecilnya adalah 11 dan dikali dengan L. L-nya adalah 5. Maka ketemulah angka median dari tabel ini adalah 158,7. Seperti itu. Bisa dipahami? Dong ya? Ya. Mudah. Oke, sip. Oke, nah kalau paham semua, nah sekarang selanjutnya ini maaf saya agak ngebut ya karena saya nanti ngajar lagi jam 14.50 ya. Jadi harus agak dicepatkan supaya nanti waktunya cukup ya. Oke, modus ya. Nah tadi median, min sudah rata-rata ya. Kemudian median juga sudah. Nah sekarang modus. Modus ini ya kalau kalau bahasa statistiknya itu yang sering muncul ya. Nilai yang sering muncul atau data yang paling sering muncul. Ini beda dengan kalau yang cowok-cowok modusin yang cewek-cewek itu beda ya. Kalau itu modus yang berbeda ya. Ya, tapi walaupun kalimat atau kata-katanya sama, tapi artinya beda ya. Nah, kalau modus ini berarti nanti kalau kita punya rangkaian data, itu angka yang paling sering muncul itu berapa? Atau frekuensinya yang paling besar itu atau paling banyak itu berapa? Gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan modus gitu ya. Nah, kemudian ada data ya, data. Kalau datanya itu ternyata rangkaian datanya itu punya 2 modus, ya modusnya ada 2 atau frekuensinya yang tertinggi tadi 2, itu berarti disebut sebagai bimodus. Ya. Nah ini kayak pertanyaan yang tadi ya. Kalau frekuensinya ada yang tertinggi ada 2, bagaimana ya? Berarti itu bimodus ya. Ada 2 buah modus. Ya. Nah kalau yang nilai frekuensinya yang banyak itu ada 3 atau lebih, itu disebut sebagai polimodus. Tapi kalau nggak ada modusnya sama sekali,
kok angkanya sama semua frekuensinya, berarti ini disebut sebagai null modus. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Untuk data tunggal. Untuk data tunggal ya. Nah, kalau misalkan tersedia data seperti ini ya. Nah, ini tersedia datanya seperti ini. 4, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 3, 3. Nah, kalau kayak gini secara kasat mata ya. Secara kasat mata yang paling sering muncul angkanya adalah 3 jelas ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Angka 2 cuma ada 1, angka 4 ada 3, angka 5 cuma 1 juga. Berarti sekali lagi, berarti kalau kita lihat datanya seperti ini, ya berarti datanya atau modusnya itu adalah 3. Ya, 3. 3-nya 5 kali muncul. Berarti modusnya adalah 3. Nah, kemudian kalau tersedia datanya seperti ini, 5, 6, 7, 5, 9, 4, 7, 10, 8. Nah, berarti kalau seperti ini, modusnya atau yang paling sering muncul berapa? Kita lihat. Angka 5 ada berapa ya? Angka 5 ada 2. Angka 6 cuma 1. Angka 7, oh ada 2. Angka 9 ada 1. Angka 4 ada 1. Angka 10 1. Angka 8 1. Oh, berarti dari rangkaian data ini ada 2 buah yang menjadi frekuensinya banyak ya, yang menjadi frekuensinya tertinggi. Adalah angka 5 2 kali dan angka 7 2 kali juga. Oke, berarti modus dari rangkaian data ini adalah 5 dan 7 atau bimodus. Gitu ya. Nah, kalau ternyata rangkaian datanya begini, ada 4, 4, 3, 3, 5, 7, 8, 5. Kita lihat datanya. 4 ada 2 kali, 3 ada 2 kali, 5 ada 2 kali, 7 dan 8 masing-masing 1 kali. Oh, berarti modusnya adalah nilainya adalah 4, 3, dan 5. 4, 3, dan 5. Berarti ini adalah polimodus. Ya. Jadi kalau 3 angka atau lebih tadi disebut sebagai polimodus. Kemudian kalau ada data lagi seperti ini, 3, 3, 2, 2, 6, 6, 10, 10, 4. Nah, kita lihat nih, yang angka 3 ada 2, yang angka 2 ada 2, angka 6 ada 2, angka 10 ada 2, dan angka 4 ada 1. Berarti modusnya adalah 3, 2, 6, dan 10. Ini juga disebut sebagai polimodus. Nah, kalau datanya begini bagaimana? 10, 10. Oh, 10-nya ada 4. Ada 2. 4, 4. Oh, 4-nya ada 2. 13, 13. Oh, angka 13-nya ada 2. 5, 5. Angka 5 ada 2. Loh, berarti ini frekuensinya sama semua. 10 punya 2, 4 punya 2, 13 punya 2, dan 5 punya 2. Berarti ini null modus ya, tidak ada modusnya karena semuanya sama banyaknya sama atau sama beratnya. Ya, kira-kira begitu. Nah, kalau datanya berupa data kelompok bagaimana? Nah, kalau datanya berupa data kelompok, kita menggunakan rumus yang seperti ini nanti. Modus atau nilai modus itu akan sama dengan TB. TB itu sama dengan yang tadi, tepi bawah, ditambah dengan S1 dibagi dengan S1 plus S2 dikalikan dengan L. S1 dan S2 apa? S1 dan S2 adalah, kalau S1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ya, jadi frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Nah, sedangkan kalau S2 berarti frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Ya, berarti S2 adalah kelas modus dengan kelas sesudahnya. Sedangkan L sama lebar kelasnya. Nah, sekarang kita misalkan contohnya kayak gini nih. Saya punya data nilainya 20, 24 itu frekuensinya ada 3. Yang nilainya 25 sampai 29 itu frekuensinya ada 10. Yang nilainya 30 sampai 34 itu frekuensinya ada 9.
Kemudian yang nilainya 35 sampai 39 itu frekuensinya ada 12 dan yang nilainya 40 sampai 44 itu frekuensinya ada 6. Nah, kalau mau kasarannya atau apa namanya? Sekilas menghitung ya. Kelas modusnya nanti kira-kira ada di mana? Nah, kelas modusnya itu biasanya sekali lagi itu berada di interval yang frekuensinya paling besar. Nah, di sini nilai intervalnya adalah 35 sampai 39. Berarti kelas modusnya nanti kira-kira ini. Ya. Nah, kemudian 35 sampai 39 dibagi dengan 2. 35 sampai 39 adalah dibagi 2 adalah 37. Itu kalau caranya kasar. Tapi kalau caranya mau lebih detail, nah, kita pakai tadi ya, seperti tadi ya, rumus tadi, MO sama dengan TB plus S1 per S1 plus S2 dikalikan L. Nah, sekarang kita lihat. TB-nya, nah TB-nya adalah batas bawah modus dengan sebelumnya ya. Jadi TB-nya adalah 34,5. Sedangkan apa namanya? S1-nya adalah 12 ya, apa namanya ini? Frekuensi saat ini, frekuensi terbesar saat ini dikurangi dengan sebelumnya. Itu adalah S1. Kalau S2 berarti saat ini dengan setelahnya. Berarti 12 dikurangi 9 itu adalah 3. Kemudian S2-nya adalah 12 dikurangi 6, ketemunya adalah 6. Lebar kelasnya 5. Ya, berarti modusnya itu adalah TB-nya adalah 34,5 ditambah dengan S1 adalah 12 dikurangi 9 itu 3 dibagi dengan S1 plus S2. S1-nya tadi 3, S2-nya adalah ini 12 kurangi 6. Ya, seperti itu. Nah, sehingga ketemulah apa namanya? Sorry, itu tadi apa ya? Oh ya, S2. Kemudian L-nya 5. Nah, nanti ketemulah nilai modusnya. 34,5 ditambah 3 per 3 plus 6 dikalikan dengan 5. Ketemunya adalah 36,1. Itu ya. Oke, selanjutnya adalah, ini sebenarnya sudah masuk ke dispersi ya, atau apa ya, scatter ya, apa variabel apa variabilitasnya ya, variabilitasnya seperti apa. Tapi nggak apa-apa, saya kenalkan dulu. Nanti akan di lebih detail nanti akan diberikan juga. Nah, sekarang kita bicara masalah kuartil. Nah, kuartil itu dari kata ya, kuartil itu 4 ya. 4. Berarti nanti kalau kita punya data dan setelah diurutkan, itu kita punya data dari paling kecil sampai ke paling besar. Ya, X minimum sampai X maksimum. Kemudian kita bagi datanya menjadi 4 bagian. Ini adalah 4 bagian pertama, itu adalah di bawah H1. Bagian kedua adalah H1 sampai dengan H2, bagian ketiga adalah H2 sampai H3, dan bagian keempat adalah H3 sampai X maksimum. Gitu ya, seperti itu. Nah, berarti nanti akan ada 3 kuartil ya. Ada kuartil 1 atau kuartil bawah, itu adalah H1. Ada kuartil 2 atau kuartil tengah, itu adalah H2. Nah, nanti kuartil tengah atau H2 ini sering disebut sebagai median. Kemudian kuartil ketiga atau kuartil atas itu akan sama dengan H3. Nah, contoh datanya seperti ini. Kalau ada data 5, 4, 7, 8, 2, 3, 10. Nah, ini harus diurutkan dulu, di short dulu menjadi 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10. Nah, sekarang tadi untuk mencari kuartilnya tadi kita harus bagi menjadi 4 ya. Harus kita bagi menjadi 4. 1 segmen, segmen 2, segmen 3, dan segmen 4. Nah, berarti nanti
Q1-nya adalah 3, Q2-nya adalah 5, dan Q3-nya adalah 8. Itu adalah kuartilnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau dikomentari barangkali? Bisa dipahami ya? Bu. Ya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, Bu. Ya, silakan. Tadi yang modulus tidak ada itu namanya Bu? Apa Bu? Apa? 0? Yang apa? Modul. Yang nggak ada modusnya? Ya Bu. Oh, nul modus. Nul modus. 0 ya? Ya, nul. Nol. Dari kata nol. Nul modus. Iya. Gimana dengan nul modus? Oh, cuma mau tanya itu aja? Ya Bu, namanya tadi Bu. Agak Oh, sama. iya. Oke, nul modus ya. Nul modus. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada berarti jelas semua ya, paham semua ya? Paham Ya Bu. semua ya? Insya Allah paham, Bu. Oke, insya Allah paham ya. Oke, kalau semuanya sudah paham, kita minggu depan ada kuis ya. Kita minggu depan ada, ya kita, yuk ya ada yang raise hand. Ya Bu, saya izin bertanya. Ya silahkan. Tadi untuk yang tepi bawah itu rumusnya, tadi kan ada data 150 sampai 155. Terus ada 155, 100 berapa tadi? Ini yang contoh yang mana? Contoh median atau? Yang rumus tepi bawah, Bu. Oh, rumus tepi bawah. Oh iya iya. Oh. Ya itu Gimana? rumusnya itu bukannya dikurangin 0,5 ya, Bu? Ya, dikurangi 0,5. Atau sebenarnya tidak. Bentar. Ini ya, ini tadi ya. Iya, Bu. Ya, sebenarnya tidak selalu dikurangi 0,5, Dek. Karena kalau dikurangi 0,5, kadang-kadang ini angkanya tidak bagus seperti ini ya. Kadang-kadang kita kalau bikin range itu oke lah, syukur-syukur kalau angkanya bagus seperti ini. Kadang-kadang 155,9. Nah, terus di sini 156. Nah, kalau 155,9 itu kan tepi bawahnya agak ini ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ini apa namanya? Sudah ini ya, yang tadi ya. Ya, ini tepi bawah ini ya, yang memuat data ke setengah N. Ke 1,5 N. Ya bisa juga sih kalau ya mungkin akan lebih baik kalau bikin range datanya apa ya, selisihnya 1 gini ya, selisihnya 1 untuk dari kelas sebelumnya dengan kelas setelahnya ya, 155 kemudian 156 gitu ya. Nah itu boleh langsung dikurangi 0,5 boleh, bisa seperti itu. Ya ini tergantung dari kita mau membuat range datanya seperti apa. Seperti itu, Dik. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Itu ya. Ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, jadi minggu depan kita insya Allah ada kuis ya. Ada kuis di jam kuliahnya ya. Di jam kuliahnya di hari Senin berarti ya. Hari Senin di jam kuliahnya. Nah, nanti materinya adalah dari pertama kuliah sampai materi hari ini. Nanti akan segera saya upload materinya, kemudian dipelajari. Saya belum tahu soalnya mau berapa, ya saya belum bikin soalnya ya. Ya, kemudian nanti soalnya nanti akan
kumpulkan jawabannya akan dikumpulkan dan diupload di Eldiru ya. Jadi siap-siap untuk mengupload di Eldiru juga. Seperti itu. Oke ya? Bisa ya? Oke, Bu. Oke, sip. Oke, kalau gitu kuliahnya kita cukupkan sampai di sini ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan sudah meluangkan waktu ya. Mohon maaf ini tadi agak ngebut karena saya sekali lagi saya harus ngajar lagi nanti jam 14.50 ya. Saya khawatirnya kalau terlalu mepet saya butuh jeda dulu sebentar untuk ngajar di kelas berikutnya. Itu ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.